Yang kedua, banyak juga yang beranggapan bahwa Tuan Crab merupakan seorang psikopat, yang dimana dia membunuh kaumnya untuk digunakan sebagai Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Eri Pranata di Jejak Misteri. SpongeBob SquarePants atau yang lebih dikenal sebagai SpongeBob merupakan serial animasi kartun yang paling populer dari Nickelodeon. Serial ini ditayangkan pertama kali tanggal 1 Mei 1999 di Amerika Serikat dan ditayangkan di Indonesia pada tahun 2002. Serial ini diciptakan oleh Stephen Hillenburg, yaitu seorang animator dan ahli biologi laut, yang dimana serial ini diterbitkan di perusahaannya yang bernama United Plankton Pictures Incorporated. Serial SpongeBob SquarePants menceritakan tentang kehidupan bawah laut di Bikini Bottom di lautan Pasifik. Tokoh-tokoh dalam kartun ini seperti SpongeBob, Patrick, Squidward, Gary, Mr. Krabs, Sandy, dan lain sebagainya. Namun, pernahkah kalian memikirkan beberapa hal yang ada di dalam kartun SpongeBob ini terkesan aneh dan juga janggal? Seperti, kenapa Tuan Crab yang merupakan seekor kepiting memiliki anak seekor paus? Apa resep rahasia Krabby Patty? Kenapa Sandy yang seekor tupai bisa hidup di dalam laut? Di mana letak Bikini Bottom? Dan masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan yang ada di serial kartun ini. Sisi gelap dan teori konspirasi tersebut memang cukup terkenal, sehingga ada beberapa orang yang menyelidikinya lebih jauh. Bahkan sampai ada orang yang melakukan penelitian di setiap detail dari serial SpongeBob. Well, langsung aja kita ke topik pembahasan kali ini adalah sisi gelap dan teori konspirasi dari serial kartun SpongeBob SquarePants. Yang pertama, Bikini Bottom adalah Bikini Atoll, yang dimana tempat ini merupakan tempat percobaan nuklir. Bikini Bottom terinspirasi dari sebuah situs percobaan nuklir milik Amerika Serikat, yaitu Bikini Atoll. Percobaan ini dilakukan di antara tahun 1946 sampai dengan 1958. Dahulu kala, Bikini Atoll dikenal sebagai pulau surga yang ada di Samudra Pasifik. Hingga pada tahun 1946, seluruh penduduknya diusir. Pulau yang indah dan subur ini akhirnya diubah menjadi sebuah situs percobaan bom atom dan nuklir milik Amerika Serikat. Total ada 23 senjata nuklir yang diledakkan di sana, termasuk pada tahun 1954 diketahui kekuatan ledakannya 1100 kali lebih besar dari bom atom yang diledakkan di Hiroshima Nagasaki. Tak hanya kehancuran yang diakibatkan dari uji nuklir tersebut, namun pada tahun 1978, para ilmuwan akhirnya memutuskan Bikini Atoll tidak layak dihuni dikarenakan efek radiasi yang sangat luar biasa. Seperti yang kita ketahui dan kita dengar bahwa makhluk hidup yang terkena paparan radiasi yang cukup tinggi bisa saja mengalami perubahan bentuk atau berevolusi. Maka dari itu, makhluk hidup yang ada di kartun SpongeBob digambarkan bentuknya cenderung aneh-aneh. Seperti salah satu series yang ada di kartun SpongeBob, pada saat itu ia tersesat di tempat yang tidak dia ketahui yang jauh dari Bikini Bottom. Di sana digambarkan makhluk-makhluknya berbentuk aneh dan sangat menyeramkan. Jika kita memperhatikan lebih detail bangunan dari Bikini Bottom, bangunan tersebut menggambarkan sisa-sisa dari percobaan nuklir yang pernah dilakukan di sana dan juga sampah-sampah yang disebabkan oleh manusia. Jadi bisa dibilang bangunan tersebut sangat sarkas ya, yang dimana memang menggambarkan kehancuran Bikini Bottom atau kehancuran bawah laut yang disebabkan oleh manusia. Uji coba nuklir ini tidak hanya merugikan manusia, namun juga merugikan hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di sana. Beberapa footage ledakan Bikini Atoll pernah dimunculkan di salah satu episode SpongeBob yang berjudul Dying for Pie. Oh, you mean this pie? I was saving it in my pocket for us to share. Let's eat. Oops. Hal ini menegaskan bahwa Stephen Hillenburg ingin kita tahu fakta pahit dibalik dari uji coba nuklir di Bikini Atoll. Ya, perlu kita sadari bahwa manusia memang betul banyak sekali campur tangan di dalam kepunahan dan juga kehancuran alam.
Maka dari itu, mari kita bersama-sama menjaga dan mencintai alam kita, mulai hari ini hingga seterusnya. Yang kedua, Pearl merupakan anak adopsi dari Tuan Crab. Teori ini menjelaskan bahwa mungkin saja pada saat Pearl baru dilahirkan, ibunya terbunuh oleh manusia atau terkena kait pancing, yang dimana pada saat itu Tuan Crab menyaksikannya langsung. Karena merasa iba dan bersalah, akhirnya Tuan Crab merawat dan mengadopsi si Pearl menjadi anaknya. Teori ini juga menjelaskan tentang kenapa Tuan Crab sangat takut dengan kait pancing, serta melarang SpongeBob dan Patrick bermain-main dengan alat tersebut. Dan kau tahu apa jadinya kalau kau tidak mengapung di bawah air, ha? Toko souvenir. Lebih buruk dari itu. Kami menyesal, Tuan. Aku ingin kalian berjanji padaku bahwa kalian tidak akan naik penjerat lagi. Kami berjanji, Tuan Crab. Yang ketiga adalah bentuk bangunan Krusty Krab. Bentuk bangunan Krusty Krab sekilas terlihat baik-baik saja seperti restoran pada umumnya. Namun di balik itu, bentuk bangunan Krusty Krab ternyata adalah sebuah perangkap kepiting dan juga lobster. Seolah menandakan betapa jahatnya manusia menjaring dan juga menangkap hewan laut secara brutal dan secara liar, yang dimana hal ini akan merusak habitat kehidupan buah laut. Hal ini sebenarnya pesan moral untuk kita semua guys, yang dimana ketika kita merusak alam atau melakukan penangkapan secara brutal, hal tersebut yang akhirnya menyebabkan kerusakan pada habitat laut, yang dimana ketika laut itu rusak, akhirnya terjadi bencana yang berdampak juga kepada manusia dan hewan atau tumbuhan lainnya. Yang keempat adalah resep rahasia Krabby Patty. Resep Krabby Patty sebenarnya cukup mengerikan teman-teman, karena di dalam bahan-bahannya itu ada mengandung daging kepiting. Nah, di sini belum tahu pasti apakah Tuan Crab itu adalah seorang kanibal atau dia mempromosikan kaumnya untuk dimakan oleh masyarakat Bikini Bottom. Namun pada episode 28 musim ketiga yang berjudul Middle Life Crustacean, terdapat adegan di mana Tuan Crab mengambil sebuah Krabby Patty dari seorang pelanggan yang sedang berjalan. Setelah melahap Krabby Patty tersebut, lalu Tuan Crab berkata, so that's what I taste like? Atau yang di dalam bahasa Indonesia berarti, jadi seperti ini ya rasaku. Well, little Patty, we're two of a kind. We've both lost our luster. So that's what I taste like. Tentunya hal ini semakin memperkuat bahwa Krabby Patty terbuat dari daging kepiting. Situs resmi Nickelodeon pernah benar-benar memposting resep Krabby Patty secara rinci, yang dimana selain resep Neptunus yang rasanya aneh, di sana juga tertera tulisan daging kepiting. Banyak orang yang beranggapan bahwa Tuan Crab yang pertama adalah seorang kanibal, yang dimana dia memakan Krabby Patty. Jika memang benar Krabby Patty itu terbuat dari bahan kepiting, maka artinya dia memakan kaumnya sendiri. Yang kedua, banyak juga yang beranggapan bahwa Tuan Crab merupakan seorang psikopat, yang dimana dia membunuh kaumnya untuk digunakan sebagai pembuatan atau bahan dari Krabby Patty. Kebayang nggak sih kalau misalkan teori ini benar? Artinya sangat mengerikan ya sisi gelap di balik film SpongeBob. Yang kelima, SpongeBob dianggap sebagai simbol seksual. Pada salah satu episode ketika SpongeBob dan Patrick mengadopsi bayi kerang, yang dimana mereka berperilaku seperti layaknya suami istri. SpongeBob berperilaku selayaknya sebagai istri dan Patrick berperilaku selayaknya sebagai suami. Bahkan ada juga scene ketika SpongeBob menyebut kata imajinasi sambil membentuk pelangi di tangannya, itu juga dianggap sebagai simbol LGBT. Tapi hal tersebut benar nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Yang keenam adalah berdampak buruk kepada mental anak. Menurut sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2011 oleh University of Virginia, kartun SpongeBob sebenarnya merusak memori penyimpanan dan juga mental belajar anak-anak. Penelitian ini dilakukan kepada anak-anak yang berusia 4-6 tahun, yang dimana mereka semua dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang menonton SpongeBob selama 9 menit, dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak menonton SpongeBob. Lalu setelah 9 menit berlalu, mereka ditugaskan untuk menggambar sebuah objek atau benda apapun yang ada di pikiran mereka. Anak-anak yang kelompok tidak menonton SpongeBob, mereka menggambar hal-hal yang biasa selayaknya anak berusia 4-6 tahun. Namun, kelompok yang menonton SpongeBob, mereka cenderung menggambar hal-hal yang bersifat merusak atau negatif. Menurut Angeline Lillard, yaitu pemimpin dari penelitian ini, ia berkata bahwa
Kemungkinan anak-anak tersebut mengadopsi karakter-karakter yang ada di kartun SpongeBob yang dimana dalam tanda kutip negatif. Sebenarnya hal ini nyambung ya ke poin 7. Yang ketujuh, karakter kartun SpongeBob berasal dari Seven Deadly Sins atau 7 dosa mematikan. Ternyata di balik kelucuan dari karakter SpongeBob menyimpan teori yang sangat mengejutkan. 7 karakter utama yang ada di dalam kartun SpongeBob merupakan simbol dari Seven Deadly Sins atau 7 dosa mematikan yang ada di dalam diri manusia. Yang pertama adalah SpongeBob, merupakan simbol dari lust atau hawa nafsu, yang dimana SpongeBob digambarkan memiliki karakter yang sangat berambisi untuk menjadi yang paling terbaik. Yang kedua adalah Squidward, merupakan simbol dari wrath atau kemarahan, yang dimana kita tahu banyak sekali di dalam episodenya, hampir setiap episode dia selalu marah atau murka. Yang ketiga adalah Plankton, merupakan simbol dari envy atau iri hati. Ya, kita bisa lihat di setiap episodenya Plankton selalu iri kepada Tuan Krab, yang dimana dia melihat restoran Krusty Krab selalu ramai, sehingga dia iri hati dan selalu berusaha untuk mencuri resep Krabby Patty. Yang keempat adalah Tuan Krab, merupakan simbol greedy, keserakahan atau ketamakan, yang dimana di setiap episodenya digambarkan Tuan Krab selalu kekurangan akan harta. Dia selalu tamak, selalu serakah dengan apa yang dia miliki, serta dia juga digambarkan sebagai karakter yang sangat pelit. Yang kelima adalah Sandy, merupakan simbol dari arogan, angkuh atau sombong, yang dimana di setiap episode dia digambarkan sangat cerdas. Ya, memang betul Sandy ini adalah sosok yang sangat cerdas, namun di balik kecerdasannya dia sombong dan juga angkuh. Yang keenam dan ketujuh atau yang terakhir adalah Patrick dan Gary. Patrick dan Gary secara beruntun merupakan simbol dari kerakusan atau gluttony dan juga pemalas atau sloth. Di setiap episode kita tahu ya bahwa Patrick dan Gary sangat rakus akan makanan, yang dimana mereka akan selalu makan dan tanpa ada rasa puas makan sebanyak apapun. Serta juga Patrick dan Gary dilambangkan atau digambarkan juga memiliki sifat yang sangat malas, yaitu makan, bangun, tidur, habis itu makan, bangun, tidur, ya udah repeat aja terus itu kan. Semoga kalian semua tidak ada yang seperti itu ya. So, ya itulah tadi beberapa sisi gelap dan juga teori konspirasi tentang kartun SpongeBob. Bagi kalian yang punya teori atau pendapat pribadi, atau mungkin kalian punya teori favorit yang aku jelaskan tadi di video, boleh banget kalian tulis di kolom komentar, oke? Ya mungkin segitu aja dulu. Bagi kalian yang suka dengan video ini, boleh banget buat klik like dan share. Terus kalian juga bisa support aku dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, akhir kata aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.